Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat kamu yang baru bergabung di channel YouTube Reni Novalia, tempatnya belajar kimia itu asik. Oke, untuk video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video kita sebelumnya tentang keseimbangan kimia. Untuk video kali ini kita akan bahas apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan kimia. Oke, sebelumnya di sini saya akan beritahu yang kita bahas faktor-faktornya ada konsentrasi, tekanan, volume, suhu, dan katalis. Apakah semua ini mempengaruhi pergeseran keseimbangan kimia? Simak terus ya sampai habis. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Karena di channel ini saya banyak bahas materi tentang kimia mulai dari kelas 10, 11, dan 12 seperti video ini. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video saya sebelumnya, mungkin saja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. So, simak terus ya. Oke, suatu sistem keseimbangan dapat berubah jika mendapatkan pengaruh dari luar. Perubahan tersebut bertujuan untuk mencapai keseimbangan baru sehingga disebut pergeseran keseimbangan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Henry Louis Leclerc atau yang umum dikenal sebagai asas Leclerc, menyatakan bahwa jika suatu sistem keseimbangan mendapatkan pengaruh dari luar, maka sistem akan bergeser atau melakukan aksi sedemikian rupa sehingga dapat meminimalisir pengaruh dari luar tersebut. Dengan demikian, sistem akan mencapai keseimbangan baru kembali. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan itu hanya 4. Yang pertama konsentrasi, yang kedua suhu, yang ketiga tekanan, dan yang keempat volume. Mengapa katalis tidak termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan? Akan saya bahas di akhir video ini, jadi simak terus ya. Yang pertama konsentrasi. Apabila konsentrasi per reaksi ditambah, reaksi bergeser ke kanan atau ke arah produk. Sedangkan jika konsentrasi per reaksi dikurangi, maka reaksi akan bergeser ke arah kiri atau ke arah reaksi, sehingga konsentrasi reaksi akan bertambah. Ini secara teorinya ya, pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran keseimbangan kimia. Untuk lebih jelasnya, di sini saya kasih contoh pengaruh konsentrasi terhadap keseimbangan. Di sini ada keseimbangan kimia N2 gas plus 3H2 menghasilkan 2NH3. Ini dikategorikan sebagai keseimbangan homogen karena semua fasenya sama ya. Nah, jadi jika konsentrasi N2 dan H2 di sini sebagai pereaksi ditambah, maka keseimbangan akan bergeser ke arah NH3. Mengapa? Secara logika ini kan sudah seimbang ya. Kalau konsentrasi reaksinya ditambah, maka otomatis agar dia seimbang kembali, konsentrasi N2H2 yang ditambah tersebut harus bereaksi membentuk NH3 supaya keseimbangannya kembali tercapai. Dengan demikian keseimbangan kimia akan bergeser ke arah kanan. Begitupun sebaliknya, jika konsentrasi N2H2 dikurangi, berarti kan reaksinya berkurang, maka otomatis keseimbangan akan bergeser ke arah N2 dan H2 atau ke kiri. Dengan kata lain, kalau konsentrasi N2H2 dikurangi, harus ada reaksi balik atau reaksi penguraian dari NH3 menjadi N2 dan H2 agar kembali tercapai keadaan seimbang. Sehingga konsentrasi N2 dan H2 bertambah dan terbentuk keseimbangan baru. Seperti itu ya, pengaruh konsentrasi terhadap keseimbangan kimia. Faktor yang kedua yaitu suhu. Secara teori, pengaruh suhu terhadap reaksi keseimbangan kimia itu jika suhunya diturunkan, maka keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm dengan melepaskan kalor. Sedangkan jika suhu dinaikkan, maka keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm dengan cara menyerap kalor.
Di sini reaksi eksoterm dan endoterm harus teman-teman pahami terlebih dahulu, di mana reaksi eksoterm itu melepaskan kalor ditandai dengan entalpi negatif, sedangkan reaksi endoterm adalah menyerap kalor ditandai dengan delta H yang bernilai positif. Untuk lebih jelasnya, di sini saya beri contoh pengaruh suhu terhadap kesetimbangan kimia. Di sini ada reaksi kesetimbangan NO2 gas menghasilkan N2O4 gas. Wujud dari NO2 gas itu berwarna coklat. Warna dari gas NO2 itu coklat. Sedangkan N2O4 itu tidak berwarna. Nah, untuk persamaan reaksi termokimianya, itu reaksi kesetimbangan NO2 menjadi N2O4 itu entalpinya negatif, yaitu 59,2 kJ. Atau dengan kata lain, reaksi ke arah kanan itu adalah reaksi eksoterm, sedangkan reaksi ke arah kiri itu adalah reaksi endoterm. Nah, pada reaksi di atas, ketika suhu diturunkan, kesetimbangan bergeser ke arah sesuai teori tadi ya, N2O2 yang tidak berwarna, karena ketika suhu diturunkan maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Gas menjadi tidak berwarna, sedangkan ketika suhu dinaikkan gas berwarna coklat, atau dengan kata lain kesetimbangan bergeser ke arah NO2 yang berwarna coklat. Sesuai tadi ya teorinya, di suhu diturunkan dia ke arah eksoterm, kalau suhu dinaikkan ke arah endoterm. Jadi teman-teman perhatikan harga entalpinya kalau teman-teman ingin mengerjakan soal yang pengaruh suhu. Jadi yang teman-teman lihat adalah entalpinya. Jadi kalau entalpi negatif berarti reaksi ke kanan itu reaksi eksoterm, kalau reaksi ke kiri itu adalah reaksi endoterm. Jadi kalau teman-teman ketemu entalpinya positif, berarti reaksi ke kanan itu reaksi endoterm. Sedangkan reaksi ke kiri itu reaksi eksoterm. Oke, selanjutnya pengaruh tekanan dan volume terhadap reaksi kesetimbangan kimia. Di sini saya gabung pembahasannya karena berhubungan antara tekanan dan volume. Jika tekanan diperbesar, dalam suatu sistem teman-teman memberikan tekanan yang lebih besar, maka secara otomatis volumenya akan mengecil. Jadi ada hubungan ya antara tekanan dan volume. Kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang kecil. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil atau volume diperbesar, jadi kalau tekanannya teman-teman kurangi, otomatis volumenya akan lebih besar. Dengan demikian, kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang besar. Tetapi, di sini ada pengecualian untuk pengaruh tekanan dan volume. Jika jumlah koefisien reaksi sama dengan koefisien hasil reaksi, maka perubahan tekanan dan volume itu tidak akan menggeser kesetimbangan. Jadi, kalau teman-teman mengerjakan soal tentang pengaruh tekanan dan volume, yang teman-teman perhatikan adalah koefisien reaksi dan hasilnya. Kalau di situ sama, maka perubahan tekanan dan volume itu tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Oke, di sini contohnya ada reaksi kesetimbangan X plus 2Y menghasilkan 2Z. Nah, berdasarkan reaksi di atas, kita bisa hitung jumlah koefisien reaksi itu ada 3. Di sini X1, Y2, 1 ditambah 2, 3. Sedangkan koefisien hasil itu hanya 2. Nah, dengan demikian, jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil ya, jadi hubungannya kalau tekanan diperbesar, otomatis volumenya mengecil, seperti itu ya, jangan bingung. Kesetimbangan akan bergeser ke arah hasil reaksi, ke kanan, karena tadi ke arah yang jumlah koefisiennya lebih kecil ya. Kalau tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah hasil reaksi, ke kanan, yang jumlah koefisiennya lebih sedikit, yaitu 2, sedangkan kiri tadi 3. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil atau volume diperbesar,
maka keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi, ke kiri, yang jumlah koefisiennya lebih besar, yaitu 3. Oke, bisa dipahami ya. Lalu tadi yang saya bahas di awal, mengapa kok katalis itu tidak termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan kimia? Adakah pengaruh katalis terhadap reaksi keseimbangan? Jawabannya tidak ada. Seperti yang sudah saya bahas di laju reaksi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu salah satunya katalis. Kalau di laju reaksi, katalis itu termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Karena dengan adanya katalis, reaksi itu menjadi lebih cepat. Sedangkan kalau di keseimbangan kimia, itu tidak ada pengaruhnya. Dia tidak menggeser keseimbangan kimia. Di sini katalis tidak bisa mengubah nilai konstanta keseimbangan, tetapi dapat meningkatkan kecepatan untuk mencapai keseimbangan. Jadi logikanya, adanya katalis di sini tidak mempengaruhi pergeseran keseimbangan, ia hanya mempengaruhi kecepatan reaksinya. Ini adalah fungsi utama dari katalis. Nah, dengan adanya katalis itu akan menurunkan energi aktivasi, sudah saya bahas ya di faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang akan mempercepat laju reaksi. Nah, cepat lambatnya suatu reaksi mencapai keseimbangan itu bergantung pada laju reaksinya. Jadi hubungannya katalis itu dengan laju reaksi. Semakin besar laju reaksinya, maka otomatis akan semakin cepat tercapainya keseimbangan. Dengan demikian, katalis itu hanya berperan mempercepat tercapainya keseimbangan, baik pada reaksi maju maupun pada reaksi balik. Katalis sama sekali tidak menggeser, tidak dapat menggeser keseimbangan. Artinya katalis tidak mampu memperbanyak atau mengurangi hasil reaksi. Di sini pengaruh katalis itu hanya ke cepat atau lambatnya tercapainya reaksi keseimbangan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.